Baik, selamat siang tuh Ibu Nofrida. Perkenalkan, kami dari kelompok Rekling yang akan menjelaskan tentang penerapan Life Cycle Assessment atau LCA pada konstruksi plat beton. Yang pertama-tama kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya adalah Jeremy Parlunari Tonang, kemudian rekan saya selanjutnya. Saya Prima Delis Pahutar. Saya Marcelo dan Liprima Simanjuntak. Saya Raihan Muhammad Haris. Oke, untuk yang pertama itu apa itu Life Cycle Assessment? Life Cycle Assessment atau LCA adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau aktivitas sepanjang siklus hidupnya. Dari tahap awal produksi, bahan baku, hingga tahap akhir pembuangan. LCA mengukur dampak terhadap berbagai indikator melalui lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan degradasi habitat. Tuh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan. Baik, terima kasih. Terdapat 4 pilihan utama untuk menentukan batasan sistem berdasarkan standar ISO dalam studi LCA, yaitu yang pertama cradle to grave, yakni mencakup rantai produksi material dan energi dari seluruh proses, mulai dari ekstraksi bahan baku, tahap produksi, transportasi, penggunaan, hingga produk akhir dalam siklus hidupnya. Yang kedua, cradle to gate, yakni mencakup semua proses mulai dari ekstraksi bahan baku hingga tahap produksi atau produk proses di pabrik, tetapi sebelum tahap operasional. Yang ketiga, cradle to cradle, mencakup proses mulai dari bahan baku hingga fase akhir siklus hidup, yaitu daur ulang. Yang keempat, gate to gate, mencakup hanya proses pada tahap produksi, yang digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari langkah atau proses produksi tersebut. Oke. Penerapan LCA pada konstruksi beton. Yang pertama, analisis LCA digunakan pada perangkat lunak bernama SIMAPRO yang dimana memiliki kategori penilaian dampak lingkungan, yaitu dalam hal pemanasan global. Yang kedua, data yang didapat dari hasil penilaian digunakan dalam merancang sistem kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti yang terlihat pada tabel, di mana dia menjelaskan tentang bagaimana bahan-bahan yang digunakan pada saat proses konstruksi plat beton. Dan di mana pada tabel satu itu dimulai dari yang pertama itu menginstal scaffolding. Scaffolding itu sendiri adalah alat-alat bantu dalam pembangunan plat beton itu seperti misalnya kalau kita lihat dalam dalam sebuah konstruksi itu adalah seperti bambu-bambu yang memancang ke atas biasa itu untuk membantu berdirinya suatu struktur pada bangunan. Lalu ini ada daftar-daftar pengerjaan untuk dalam pembuatan plat beton di mana dan juga pada setiap daftar itu dia menggunakan material. Gimana contoh dalam satu pengerjaan penginstalan scaffolding itu dia menggunakan material bambu 8M yang dimana ini semua kita input ke dalam sistem SIMAPRO yang sebelumnya untuk menghitung penilaian bagaimana LCA dari suatu konstruksi ini. Lalu kita dapat melihat berapa besaran volume dari tiap bahan yang digunakan. Yang dimana dari sini kita dapat melihat eh, ada beberapa bahan seperti bambu, kemudian ada kayu, lalu ada besi. Lalu di tabel 2 itu LCA itu juga menghitung bagaimana eh, sistem transportasi dari tiap-tiap bahan dibawa melalui dari si penjual ke menuju eh, lokasi lokasi proyek konstruksi yang dimana itu juga menjadi perhitungan karena pada saat proses transportasi bahan-bahannya itu menggunakan kan transportasi jadi transportasi itu mengeluarkan CO2 yang dimana itu dihitung juga dalam aplikasi Mapro itu dan harus kita input bagaimana perhitungannya agar kita dapat mengetahui berapa CO2 yang dikeluarkan dari transportasi itu mulai dari mulai dari bahan dibentuk kemudian bagaimana bahannya sampai ke konsumen di konstruksi tersebut.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Macelo. Oke, terima kasih. Ini adalah proses pembuatan plat beton. Itu yang pertama scaffolding, yang kedua formwork, reinforce bar, yang keempat ada ready mix concrete black. Selanjutnya ada output data. Metode ini memiliki berbagai kategori penilaian dampak lingkungan, yaitu dalam hal pemanasan global, partikel halus, penipisan bahan bakar fosil, pengasaman atau eutrofikasi, toksisitas, radiasi, penggunaan lahan, dan lapisan ozon. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tadi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan kalau setelah kita memasukkan input yang di sini tadi, input bagaimana bahan-bahan yang digunakan, kemudian bagaimana pengerjaannya pada aplikasi tersebut, kita mendapatkan output berdasarkan kategori seperti bahan bakar fosil, pengasaman, toksisitas, radiasi, dan lain-lain HACCP ke lapisan ozon. Yang dimana kita mendapatkan output seperti ini di aplikasi tersebut untuk penilaian LCA-nya. Di mana di sini bisa kita lihat dalam karakterisasinya pada pada perancangan scaffoldingnya itu mengeluarkan eh, pencemaran lingkungan dengan skor sebanyak 236. Kemudian form rock itu atau perancangan konstruksinya itu itu mendapat penilaian 151.965. Lalu ada reinforced bar itu 8.500 dan di sini kita dapat melihat yang dimana karakterisasi atau dengan nilai eh, kerusakan lingkungan tertinggi itu terdapat pada pengecoran plat betonnya, di mana itu mendapat nilai hingga hingga 10.037.114. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan setelah apa yang kita input sebelumnya kepada aplikasi Simapro dengan data-data seperti ini, kita mendapat output seperti ini yang dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada saat dia pengecoran plat beton pada bangunan itu, jadi pengecoran plat itu memakan banyak sekali faktor-faktor dalam kerusakan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Prima. Baiklah, terima kasih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Life Cycle Assessment atau LCA pada konstruksi pelat beton menunjukkan bahwa proses pengecoran pelat beton memberikan kontribusi terbesar terhadap dampak lingkungan, khususnya pemanasan global. Jadi, cara-cara yang harus dilakukan setelah melakukan penilaian LCA adalah menetapkan kriteria evaluasi, penilaian dampak dan identifikasi alternatif, kemudian konsultasi, pemantauan, dan terakhir dievaluasi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara cermat dan terintegrasi, proyek konstruksi infrastruktur dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara holistik dan berkelanjutan. Ini akan membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga melindungi dan memelihara lingkungan alam untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang. Terima kasih atas perhatian dari Ibu. Udah, weh. Sabar, kayak mana Ya. matikan matikan ini? Matikan recordnya ini gimana anjir? Oh, ini.